senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Apa kabar? Pasti semuanya dalam kondisi sehat dan kuat, dan terutama sukacita. Adik-adik semua yang di rumah, hari ini kita kembali mau beribadah. Nah, sudah siap semuanya? Sudah pada mandi? Sudah maem? Nah, kita akan mulai nih. Yuk duduk yang manis semuanya ya. Yang maem nanti dulu, yang minum susu nanti dulu ya. Sebentar kita mau ibadah ya. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan berdoa dulu ya. Mana tangan di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Tapi main kantong sebelah. Adik-adik di rumah kita mau berdoa. Ikuti Katia ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami datang, anak-anakmu yang di rumah, yang ingin beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, kami akan segera mulai ibadah. Berkati ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Oke. Berkati juga Kak Yusniar yang akan membawa firman Tuhan. Berkati juga kami yang di rumah, agar kami mengerti apa maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik yang di rumah, sebelum Kak Yusniar akan membawakan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu. Yuk semua berdiri, kita akan bergoyang-goyang, bertepuk tangan ya. 1, 2, 3, yes! Shalom, selamat hari Minggu.
buat adik-adik semua, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa yang dipimpin oleh Kak Tia, benar kan? Ya, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke? Nah, adik-adik semua, persiapkan Alkitabnya ya, karena kita akan membaca, tapi dipandu oleh mama papa atau kakak yang mendampingi adik-adik mengikuti ibadah online-nya. Oke, nah hari ini hari Minggu firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 9. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Nah, temanya itu firman Tuhan hari ini adalah harapan di balik kuasa doa. Sekali lagi, temanya harapan di balik kuasa doa. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan, yuk kita menonton bersama-sama ya. Ada video yang akan diputar. Duduk yang tertib ya, supaya kita bisa melihatnya dengan baik. Ayo, kita menyaksikan bersama-sama. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, ayo kita semua sudah menyaksikan kan, sudah melihat, sudah menonton video yang telah tampil di layar masing-masing. Nah, itulah isi dari Kisah Para Rasul 9-nya adik-adik. Apa judulnya ya Kak Yus? Judulnya itu adalah Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan
Dorcas. Iya, tadi adik-adik sudah melihat bersama-sama kan, ada Bapak Petrus. Yang dimana Bapak Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus. Petrus ini suka sekali jalan-jalan. Iya, jalan-jalan bukan berarti liburan adik-adik. Tapi Bapak Petrusnya mau bercerita kepada semua orang tentang Tuhan Yesus. Nah, tibalah Bapak Petrus sampai di mana tadi? Kota mana? Iya, benar sekali, di kota Lida. Di mana ada yang bernama Eneas. Eneas ini kan adik-adik, dia sakit tadi kan? Kita lihat sudah bersama-sama dalam video. Dia sudah lama sekali tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Bahkan dia tidak bisa berjalan. Sakit apa ya itu ya? Iya, itu namanya sakit lumpuh. Nah, akhirnya Bapak Petrus datang untuk menjenguk. Nah, lalu Bapak Petrus menyembuhkan Eneas. Hingga akhirnya Eneas tersebut bisa kembali berjalan. Nah, saat Bapak Petrus di rumah si Eneas di kota Lida, nah, terdengar oleh orang-orang yang ada di Yope. Nah, di Yope itu adalah kota tempat si Dorcas. Dorcas atau Tabita. Tabita, Dorcas itu dalam bahasa Yunani adik-adik namanya ya. Nah, jadi di Yope ini orang-orang mendengar bahwasannya Bapak Petrus tersebut apa? Berada di Lida. Iya, benar sekali. Nah, singkat cerita Bapak Petrus pergilah ke Yope. Nah, di Yope Bapak Petrus kembali lagi menyembuhkan ataupun membangkitkan si Tabita. Kenapa si Tabitanya Kak Yus? Iya, tadi kan kita sudah melihat bersama-sama kan, Tabita sudah meninggal. Nah, mereka atau kerabat-kerabat si Tabita minta tolong kepada Petrus untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali si Tabitanya. Nah, akhirnya Bapak Petrus bersedia, dia pun membangkitkan kembali si Tabita. Akhirnya si Tabita hidup kembali. Nah, ingat ya adik-adik, kenapa bisa Bapak Petrus berbuat seperti itu kepada si Eneas dan si Tabita? Karena Bapak Petrus selalu mengandalkan Tuhan. Sebelum dia menyembuhkan, membangkitkan mereka, Bapak Petrus berdoa dulu kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan Bapak Petrus, supaya Tuhan menurunkan kuasanya kepada Bapak Petrus. Nah, jadi cerita firman Tuhan hari ini yang bisa kita ambil adalah adik-adik semuanya, kalau sedang sakit harus berobat ke dokter, harus minum obatnya. Nah, jangan lupa yang paling penting, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya melalui dokter dan obat tersebut kita bisa kembali sehat, sembuh. Nah, begitu juga buat kerabat kita, teman kita, mama papa kita, saudara kita. Kalau ada yang sakit, ayo kita doakan mereka. Adik-adik, di balik doa itu ada kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan kita. Oke adik-adik semua, untuk itu mulai dari hari ini jangan malas-malas lagi untuk berdoa ya. Ingat, di balik doa itu ada kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa untuk menyembuhkan kita, menguatkan kita, dan memberi kesehatan kepada kita. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan. Kita bertemu kembali di minggu depan. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Adik-adik kita tadi sudah berdoa, sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sudah mendekati akhir dari ibadah kita. Walaupun kita ibadah masih dari rumah masing-masing, nggak apa-apa ya. Ya, semangat semua. Tadi Kartini di situ duduk, ya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tadi sudah ya, sudah kan? Nah, mengumpulkan persembahan uangnya sudah dikasih sama mama sama papa. Sekarang kita akan kumpulkan, yuk sama-sama yuk. Persembahan kami, anugerah Tuhan, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yuk, ada mama, ada papa, ada opung, ada kakak, ada banyak sekali. Ayo disiapkan uangnya, sudah? Sudah? Yuk. Sama-sama ya, nyanyi sama-sama. Persembahan kami, anugerah Tuhan. 1, 2, 3, yuk. Persembahan kami dari siapa? Anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, sebelum terkumpul semua, sudah? Oke. Sebelum kita berdoa, mama papa tadi persembahannya kita serahkan sama mama sama papa, nanti dikirim ke gereja. Di gereja buka kantor dari hari Senin sampai hari Sabtu di kantor gereja, atau boleh melalui QRIS yang ada di sebelah. Di sebelah di layar, Kak Tini, sama aja ya, melalui QRIS. Nah, kita siap semuanya, yuk kita berdiri yuk semuanya yuk. Nanti setelah Kak Tini atau Bu Tini berdoa, kita nyanyi bersama-sama. Bapak terima kasih. Yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Untuk apa selain untuk maaf? Kulipat semuanya, lalu aku berdoa. Lipat tangan, matanya ditutup, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat sukacita, kami sangat gembira. Pagi hari Minggu ini kami sudah berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebentar ibadah ini akan selesai. Kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati persembahan kami. Berkati semua kami agar sehat. Minggu depan kami boleh ibadah kembali. Ibadah kami sudah selesai, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Terima kasih untuk Mama, untuk Papa, untuk Opung, untuk semua yang sudah mendampingin anak-anak Butini ataupun adik-adik Butini. Sampai ketemu minggu depan. Makan yang banyak, minum susu, makan buah. Tetap pakai masker ya sayang ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.